Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keluasan rezeki yang halal dan barokah. Pada kesempatan pagi ini, Bang Ompong akan menjawab pertanyaan dari Bang Ucup Sajati. Dalam video solusi mudah untuk batang anggur yang kecil dan kurus, Bang Ucup Sajati menanyakan di kolom komentar sebagai berikut. Kurang lebih, beliau menanam anggur transfigurasi umur 8 bulan dalam pot ukuran 100 liter dengan cara sistem teralis. Namun batang primer, sekunder, tersier masih kecil, bahkan tersier masih sebesar sedotan. Begini Bang Ucup, yang pertama kali dikoreksi adalah media tanamnya dulu ya. Apakah media tanamnya itu udah memenuhi syarat untuk penanaman anggur? Karena untuk anggur ini adalah tanaman yang spesifik ya. Dia membutuhkan tanah yang gembur dan juga porus. Gembur dalam artian dia tidak menggumpal ya, mudah hancur. Terus porus itu dia tidak menyimpan air, jadi dia tidak memungkinkan terjadinya genangan air di dalam media seperti itu. Jadi anggur itu membutuhkan suasana media tanam yang lembab tapi tidak basah, seperti itu kurang lebih. Jadi untuk media tanam pastikan dulu Bang Ucup, media tanam kalau Bang Ompong menggunakan material tanah topsoil. Jadi tanah yang digunakan adalah tanah yang di permukaan, bukan tanah galian ya, bukan tanah galian. Jadi tanah di permukaan. Syukur-syukur kalau ada tanah yang di tanah dari kebun bambu. Jadi banyak akar-akar bambu, seperti itu dia akan lebih bagus lagi. Kemudian kita memakai pasir, terus kemudian ada kompos, pupuk kandang, kotoran kambing yang sudah difermentasi, terus kemudian sekam bakar. Bang Ompong menggunakan 4 material itu dengan perbandingan 1:1:1:1:1. Oke, itu untuk pertama kali pastikan dulu media tanamnya yang digunakan memenuhi syarat. Terus yang kedua adalah dari bibitnya dulu. Jadi bibit yang dipakai itu seperti apa ya, anggur transfigurasi ya, punya Bang Ucup. Apakah anggur itu on root atau hasil dari grafting, seperti itu. Kalau untuk on root, emang biasanya anggur impor itu ada kelemahan di perakaran. Makanya mayoritas orang menanam anggur itu dengan bibit grafting. Jadi batang bawah sebagai rootstock itu adalah anggur lokal, terus disambung dengan anggur impor varietas yang kita inginkan, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya Bang Ucup, adalah pola pemeliharaan atau perawatan. Bang Ucup menggunakan pupuk kimia kah? Jadi pupuk kimia yang digunakan tuh seperti apa, terus dosisnya seperti apa, apakah dosis yang digunakan itu sudah sesuai dengan aturan. Karena kalau untuk pupuk kimia itu kalau terlalu banyak pemakaian, dia justru akan menimbulkan efek yang tidak baik.
seperti yang kondisi transfigurasinya Bang Ucup. Jadi dia justru akan stuck karena overdosis, dia akan stuck bahkan sampai mati tanaman anggurnya seperti itu. Tapi untuk kondisi transfigurasinya Bang Ucup dengan kondisi yang kritis seperti itu mungkin sama kondisinya dengan transfigurasinya Bang Ompong. Mari kita lihat. Nah, ini bisa dilihat. Ini transfigurasinya Bang Ompong. Ini transfigurasi ya. Ini Bang Ompong mendapatkan bibit dari teman. Jadi ini adalah hasil dari cangkok. Jadi transfigurasi pohon aslinya yang ini. Yang ini adalah transfigurasi sampai ke bawah, sampai ke akar. Nah, dulu juga sama, kondisinya stuck seperti punya Bang Ucup. Dengan cabang, ranting, batang semuanya kecil. Nah, dengan kondisi seperti itu, Bang Ompong memberikan tambahan kaki tunjangan. Ini Bang Ompong memberikan tambahan kaki. Jadi Bang Ompong ada stek batang Red Master. Bang Ompong tambahkan di sini, kemudian disambungkan di sini. Nah, seperti ini kita sambung. Sini ada 3 ya, 1, 2, terus ini baru saya tambahkan lagi 3. Nah, dengan kondisi seperti ini, kondisi transfigurasi yang perakarannya kurang bagus akan ditunjang dengan perakaran Red Master yang bagus seperti itu. Ini Red Master akan menunjang pertumbuhan ke atas. Jadi nutrisinya akan diperoleh dari akar-akar Red Masternya. Nah, untuk media sendiri, kalau Bang Ompong memang tidak menggunakan pupuk kimia. Ini semuanya adalah kompos dari daun-daun kering. Nah, seperti ini. Dia juga medianya juga gembur. Nah, seperti ini. Nah, hasil dari penambahan akar, penambahan batang tunjangan ya, kaki tambahan, itu akan menghasilkan pertumbuhan yang semakin bagus. Jadi dari penambahan ini kemarin, nah ini muncul tunas baru ya. Ini muncul tunas baru. Nah, bisa dilihat. Ini tunas yang baru. Ini adalah batang baru. Ini saya anggap sebagai tersier. Ini batang baru. Yang sebelumnya adalah yang ini. Dan yang paling tua, yang aslinya adalah yang ini, yang paling kecil. Nah, bisa dibandingkan. Jadi pertumbuhannya akan dia semakin besar. Tapi biarkan saja yang ini. Biarkan saja, nanti dia akan punya cabang yang gede juga. Nah, seiring berjalannya waktu dengan tunas yang besar seperti ini, maka otomatis batang utamanya ini juga akan membesar dengan sendirinya. Jadi jangan berkecil hati, biarkan saja seperti itu. Nah, seperti ini. Terus untuk menunjang perkembangan atau pembesaran batang, jangan lupa lakukan Excel Brick, karena Excel Brick itu berfungsi untuk memutus pertumbuhan ranting atau batang untuk difokuskan ke mana yang kita inginkan. Kita bisa bertujuan untuk membesarkan batang atau juga bisa bertujuan untuk menyeragamkan batang tersier, karena pertumbuhan batang tersier biasanya nggak sama. Jadi yang paling vigor setelah mencapai target yang kita inginkan, target panjangnya, kita pangkas, kita berikan kesempatan untuk tersier yang lain lebih terpacu untuk semakin panjang atau mempercepat. Nah, seperti itu. Kita akan tunjukkan bagaimana
Excel brick untuk pembesaran batang tersiernya. Oke, kita lihat sekarang dari atas ya. Tadi kita dari bawah, sekarang Bang Ompong udah naik. Ini dari tadi ini pot atau tempat kita menanam yang merembet ke atas ke sini. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini batang yang paling baru, yang paling muda, paling hijau. Itu lebih besar dari batang yang paling tua. Ini yang paling tua. Tapi apa namanya? Ini adalah efek dari penambahan kaki ya. Penambahan kaki, setelah Bang Ompong tambahan kaki baru dia tumbuh. Ini pertama kali yang tumbuh, yang ini yang belakang, maaf nih. Kemudian ini yang paling baru. Nah, ini dia tumbuhnya lebih vigor. Nih. Dia lebih vigor. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan atau pembesaran batangnya, ini ada tunas air. Nih, Bang Ompong potong, Bang Ompong sisakan 1 daun. Bang Ucup bisa menyisakan 2 atau 3 daun juga nggak boleh, nggak apa-apa. Contoh misalkan seperti ini. Nah, yang ini nih. Yang ini Bang Ompong menyisakan 3 daun. 1, 2, 3. Ini 3 daun Bang Ompong sisakan. Jadi selera kita aja, kita mau menyisakan berapa daun. Nah, setelah dia melampaui panjang yang kita inginkan, jadi Bang Ompong karena ini paranya kurang lebar ya, cuman ukuran 1/2 meter. Jadi Bang Ompong memberikan targetnya adalah melingkar atau setengah U ya, U. Jadi dari pangkal ini sekunder, ini batang sekunder, tersier ke sana. Nah, sampai ujung ke sana kan cuma 1/2 meter. Balik lagi ke sini. Nah, setelah nyampe di sini, nah, ini berarti kurang lebih panjangnya 1 meter. Nah, kita lakukan Excel brick di sini. Nah, kita potong aja di sini karena ini udah melampaui batas yang di sini. Ini batasnya adalah sini. Nah, kita potong aja di sini. Kita potong di sini, potes aja. Nah, udah kita potes, buang. Nah, lakukan ini, jangan lupa Excel bricknya. Kita sisakan mau berapa daun, mau boleh 1, boleh 2, atau boleh 3 daun kita sisakan. Ini berfungsi untuk memotong ya, memotong pertumbuhannya. Karena kalau nggak dipotong dia akan tumbuh besar, manjang. Nah, kita potong di sini. Kita potong, oke, sisakan 2 daun. Kita potong di sini. Ini juga kita sisakan 2 daun, masih kecil nggak apa-apa. Ini kita sisakan juga 2 daun. Ini 1, 2. Nah, dengan kondisi seperti ini, pertumbuhan dari tunas air akan terhenti. Semua pertumbuhan akan terhenti. Nah, nutrisi yang didapat akan digunakan untuk membesarkan batang tersiernya. Nah, seperti ini. Nanti batang tersier akan membesar dengan sendirinya, dengan catatan ya tadi, tanah harus subur. Jadi kita potong juga yang ini semuanya. Kita sisakan 3 daun. Yang ini juga 1, 2, 3 ya. Nah, seperti ini jangan jangan berkecil hati. Nanti kita tunjukkan nih pohon yang lama ya. Ini batang tersier ya, sekunder. Ini udah lumayan membesar. Ini juga tunas baru. Lumayan besar. Nah, nanti Bang Ompong tunjukkan di sana adalah batang tersier yang lama, yang sebelum Bang Ompong tambahkan kaki tambahan. Nah, di sini bisa dilihat nih, Ini batang yang dulu tersiernya kecil-kecil banget nih, kecil seperti ini,
kecil sekali. Beda dengan yang baru yang tadi di sana. Yang di sana kelihatan vigor, hijau subur banget. Nah ini ada daun-daun lama. Ini daun-daun lama, apa namanya, batang tersier yang lama. Ini kecil sekali, kecil banget. Tapi biarkan saja, nggak usah dipotong. Biarkan dia tumbuh, apa namanya, tunas baru yang akan vigor, dengan catatan media tanamnya harus benar-benar bagus, dalam artian dia subur, porus, serta perawatan harian dari kita sendiri ya. Perlakuan kita juga harus mendukung seperti itu. Jangan lupa lakukan Excel break itu apa namanya, rutin, karena pertumbuhan tunas itu setiap hari bertumbuh. Jadi kita harus rajin melakukan apa namanya, perawatan dan juga kontrol. Nah seperti ini contohnya. Ini Bang Ompong selalu menghilangkan sulur. Nah sulur seperti ini harus dihilangkan karena dia juga memakan nutrisi. Jadi nutrisi untuk perkembangan atau pertumbuhan sulur itu akan dialihkan untuk pembesaran batang dan juga daunnya. Nah seperti itu Bang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bang Ompong. Semoga hal sederhana yang Bang Ompong berikan bisa bermanfaat untuk Bang Ucup dan juga sahabat Bang Ompong semuanya. Jangan lupa dukung selalu channel Bang Ompong dengan cara like, share, dan juga tentu subscribe-nya ya. Silahkan bagikan video ini kepada teman dan juga saudara agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang serta rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Oke, sampai berjumpa kembali di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.